Terima kasih banyak Pak ya. Setelah hadir di persidangan jauh-jauh dari Jakarta ya. Siap, Pak. Ya memang begitu Pak. Kalau menegakkan keadilan tuh dari manapun harus adil. Karena orangnya sendiri yang harus menegakkan, bukan orang lain. Ya itu ya. Bapaknya diundang sebagai saksi hadir. Terima kasih. Ya boleh kembali ke. Ada yang menarik dalam persidangan CLS kasus ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo. Di akhir persidangan, hakim memberikan apresiasi kepada Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Menurut hakim, inilah yang seharusnya dilakukan. Jika ingin menegakkan keadilan, harus berani datang sendiri di pengadilan, bukan diwakili orang lain. Entah kepada siapa sindiran ini ditujukan. Apakah pihak tergugat Joko Widodo? Atau tergugat lain, Kapolri Sigit Listio Prabowo, yang keduanya diketahui sudah berkali-kali mangkir dari panggilan di Pengadilan Surakarta. Di samping pernyataan hakim yang tidak biasa ini, ada kejadian lucu dan tak biasa yang terjadi ketika giliran pengacara Jokowi, YB Irfan menyampaikan pertanyaan kepada saksi, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno. Mulai dari pengacara yang gugup sampai salah menyebutkan nama Egy Sujana. Dan perkara ini. Kemudian ada juga tergugatnya adalah Polri, Kepolisian Negara RI. Nah, mengapa Polri digugat? Ini terkait dengan tindakan yang dilakukan telah menghentikan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh Bapak IG Sujono. Saksi, Ugroseno yang justru mendikte pengacara Jokowi. Saya melihat di sini semua kaitannya kan dengan dugaan jasa palsu. Baik. Jadi bukan penistaan yang tidak ada sebab akibat. Nah, seharusnya demi kepentingan negara dan bangsa ya persoalan pokoknya diselesaikan dulu, baru nanti persoalan selanjutnya. Kalau ini tidak dilaksanakan secara tuntas dari persoalan pokoknya, ya ini akan berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Sampai Ugroseno yang meluruskan penyebutan peraturan Kapolri yang salah diucapkan oleh pengacara Jokowi. Karena merujuk pada Perkap nomor 1 tahun 2019 itu Bapak ya. Perkap nomor 6. Nomor 6 tahun 2019. Ya. Baik. 2019 apa 2009? 2019 ya. Agar tidak penasaran, simak selengkapnya sesi tanya jawab pengacara kubu tergugat, Joko Widodo, YB Irfan dengan saksi dari kubu penggugat, Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno yang kami kutip dari channel Salam Akal Waras. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Ugro, mohon maaf, mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam perkara ini ya Pak ya. Jadi sesuai sumpah yang diucapkan oleh Bapak, dalam hal ini Bapak dihadirkan sebagai saksi fakta yang maju ya, bukan sebagai ahli. Namun demikian meskipun di dalam keterangan Bapak terdapat pendapat-pendapat untuk menghormati persidangan, kami sangat menghargai dan semuanya kami tanggapi di dalam kesimpulan. Baik Bapak, ini saya akan lebih fokus pada pokok yang disengketakan oleh pihak penggugat. Bapak apakah mengetahui terkait dengan pokok yang peristiwa yang disengketakan dalam perkara ini tentang apa? Secara pasti Bapak apakah mengetahui Bapak? Ya, saya diberitahu sama Pak Taufik tentang ada gugatan CLS tadi. CLS dengan ijazah yang diduga palsu Pak Jokowi itu. Jadi gugatan CLS itu gugatan yang diajukan oleh warga negara kepada penyelenggara negara ya Pak ya. Yang Bapak ketahui, apakah Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, meskipun dalam nomenklatur disebut presiden ke-7 RI, dapat disebut sebagai pejabat Bapak atau penyelenggara negara begitu. Ini kaitannya dengan CLS soalnya Bapak. Ya, ini yang menarik ini kan ada proses yang dilakukan oleh penyelenggara negara tadi Pak. Ya, saya lebih bagus penyelenggara negara itu kaitan dengan ijazah diduga palsu ini adalah KPU tadi yang perlu diproses lebih awal. Pertanyaannya saya ulang Bapak, pada saat ini atau pada saat gugatan ini diajukan dengan tidak lagi menjabat sebagai presiden, apakah Pak Jokowi juga dapat disebut sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara begitu? Saya rasa mungkin kalau disampaikan ke saya tidak bisa jawab itu. Baik, ya. Saya kembalikan pada yang punya Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, terkait dengan peristiwa yang disengketakan oleh pihak penggugat, ini kan ada pihak-pihak yang ditarik sebagai subjek tergugat. Yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri sebagai tergugat satu. Pak Jokowi ini ditarik sebagai pihak oleh karena sikapnya, oleh karena perbuatannya menolak
atas permintaan TPUA untuk memperlihatkan ijazah. Yang ingin saya tanyakan, Bapak mengetahui apa itu TPUA, Bapak? Setidak-tidaknya di dalam TPUA itu bagaimana mengenai susunan kepengurusannya? Apakah Bapak pernah memperhatikan anggaran dasar atau akta daripada organisasi tersebut, Bapak? Saya belum pernah komunikasi dengan TPUA, cuma saya tahunya TPUA itu adalah singkatan dari tim pembela ulama dan aktivis. Tapi Bapak secara pasti tidak mengetahui apakah TPUA tersebut terdapat anggaran dasar atau tidak dan telah disahkan oleh Menteri Hukum atau belum? Enggak tahu ya Pak ya. Termasuk maksud dan tujuan dan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan Bapak mengetahui Bapak? TPUA? Ya. Saya hanya kenal dengan beberapa pribadi, saya tidak mendalami tentang organisasi TPUA. Tentang TPUA itu sendiri, maksud dan tujuannya apa? Begitu juga langkah atau kegiatan untuk mewujudkan usaha itu seperti apa Bapak? Tidak mengetahui. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak, selain gugutan itu ditujukan kepada Pak Jokowi oleh karena tindakannya tidak berkenan memperlihatkan ijazahnya berupa hard copy kepada TPUA, ini digugat pula pihak wakil rektor bidang Dikjar, juga rektor. Oleh karena rektor maupun wakil rektor waktu itu melalui konferensi pers, dia menyatakan Bapak Jokowi adalah sebagai alumni UGM yang tercatat sebagai mahasiswa angkatan 80 dan telah lulus tahun 85 oleh karena memenuhi ketentuan akademik yang dipersyaratkan. Bapak mengetahui hal itu? Saya mendengar Bapak ya, mendengar. Lantas dengan adanya sikap UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sebagai alumni UGM ini dianggap tidak mendukung terhadap hasil penelitian Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa juga oleh Rismon. Bapak mengetahui juga hal itu, Bapak? Ya, bagi saya ini kan debat yang tidak akan berakhir. Ya. Makanya sebaiknya saya sampaikan tadi bahwa pasal 263 ayat 2 itu lebih tepat sebenarnya untuk menyelesaikan masalah ini diperiksa dari KPU saja, sehingga tidak perlu ada diskusi panjang lebar seperti ini. Baik, itu masukan Bapak ya, itu saran dan pendapat. Namun dalam hal ini Bapak akan dimintai keterangan sebagai saksi fakta sehubungan dengan peristiwa yang dijadikan sebagai pokok sengketa oleh pihak penggugat dalam perkara ini. Kemudian ada juga tergugatnya adalah Polri, Kepolisian Negara RI. Nah, mengapa Polri digugat? Ini terkait dengan tindakan yang dilakukan telah menghentikan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh Bapak IG Sujono ya di Mabes Polri. Lantas di mana letak kesalahan Kapolri yang Bapak ketahui untuk menghentikan penyelidikan terkait dengan laporan yang disampaikan atau pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, Bapak? Ya, saya selama di Polri dulu sampai reformasi dulu, Polri serambi depan selalu dipimpin oleh Perwira Samapta. Baik. Ya kan? Perwira Samapta ini seorang perwira berpangkat Letnan 2 bisa, Letnan 1 bisa, Kapten waktu itu, kalau sekarang Ibda itu AKP. Nah, dia sudah punya kemampuan untuk menilai perkara ini pidana atau perdata, atau PT bisa. Nah, setelah diterima laporan polisi menjadi LP, bukan Dumas, itu LP, laporan polisi. Nah, laporan polisi itu akan disortir oleh reserse. Kalau pidana lanjut, kalau dugaan masih ada perdata, misalnya 50-50, akan dilakukan setelah diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, dilakukan tambahan penyelidikan. Penyelidikan ini tidak menyentuh pada objek, makanya ada polisi yang gondrong Pak itu, nyamar loh ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nanti ternyata tidak ada pidananya, polisi punya kewenangan luar biasa oleh hukum acara pidana untuk memberikan kepastian hukum, terbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Itu karya Agung Kuhap itu sudah memberikan kewenangan luar biasa pada Polri. Nah, SP3 ini walaupun saya katakan belum 100% dapat kepastian hukum, itu masih bisa digugat pra peradilan. Jadi tidak ada namanya zaman dulu SP2 lidik kemudian ada penyelidikan sendiri.
Sehingga saya melihat Perkap nomor 6 tahun 2009 itu membingungkan bagi saya suatu saat. Ini kasihan generasi muda Polri ke depan nanti. Bagi Bapak ya maksudnya, karena Perkap itu sendiri dibuat kan dalam rangka untuk melaksanakan hal-hal yang lebih teknis sebagaimana diatur di dalam UHAP dan di dalam Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 itu pun diatur di dalam pasal 7 yang pada pokoknya bahwa peraturan yang dibuat oleh pejabat atas perintah peraturan yang lebih tinggi itu pun mengikatkan demikian Bapak. Baik. Tapi peraturan Perkap itu jangan sampai bertentangan dengan induknya atau dasarnya, yaitu KUHP, Pak. Betul Bapak, jadi itu hal yang teknis ya. Namun demikian nanti biar dijelaskan oleh ahli jika penggugat menghadirkan atau dari pihak tergugat. Demikian Bapak J. Oke, lantas apakah Bapak mengetahui tentang apa sebetulnya yang menjadi tuntutan bagi penggugat dalam perkara ini atau hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh majelis hakim? Bapak mengetahui? Ya, saya tidak bisa mendahului yang mulia Pak Hakim. Maksudnya oleh penggugat ini karena mengajukan gugatan selain terdapat adanya peristiwa yang disengketakan, terdapat pula adanya hal yang dimohon kepada majelis supaya diputuskan demikian. Ya. Apakah Bapak mengetahui hal itu? Sekali lagi saya tidak berani mendahului apa yang akan diputuskan majelis hakim nanti, Pak. Betul, ini belum diputus Bapak. Ini sebatas yang dimohon. Lazimnya di dalam hukum acara itu dikenal istilahnya petitum. Nah, jadi apa yang dimohon oleh pihak penggugat Bapak mengetahui? Saya tidak berani terjebak dalam jawaban seperti ini. Ini adalah kewenangan para hakim nanti. Baik, terima kasih Bapak. Saya tidak bisa untuk memaksakan Bapak memberi jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi Bapak tidak bersedia untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat demikian. Kemudian Bapak, oleh karena terdapat adanya salah satu posita yang diuraikan oleh penggugat juga menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adanya laporan yang disampaikan oleh tergugat satu yaitu Pak Joko Widodo di Polda Metro yang pada akhirnya setelah dilakukan penyidikan, ditingkatkan penyidikan, dan setelah ditingkatkan penyidikan ditetapkan tersangka. Pertanyaan saya, apakah Bapak mengetahui tentang prosedur yang selama ini dilakukan oleh penyidik Polri pada Polda Metro Jaya Bapak, khususnya mengenai penyidikan terhadap laporan Pak Jokowi mengenai dugaan tindak pidana fitnah yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana dan kawan-kawan? Apakah Bapak mengetahui prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro yang menangani perkara tersebut, Bapak? Ya, saya mengikuti karena yang dilaporkan pertama kali saya lihat kan pasalnya 310 sama 311 KUHP. Ya, berarti kan itu delik aduan. Mengikuti dalam pemberitaan Bapak ya? Ya, baik. Kemudian ya saya juga jumpa sama mereka-mereka kan sering ngobrol gitu kan. Nah, baik. Saya melihat di sini semua kaitannya kan dengan dugaan ijazah palsu. Baik. Jadi bukan penistaan yang tidak ada sebab akibat. Nah, seharusnya demi kepentingan negara dan bangsa ya persoalan pokoknya diselesaikan dulu, baru nanti persoalan selanjutnya. Kalau ini tidak dilaksanakan secara tuntas dari persoalan pokoknya, ya ini akan berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Ya, akan tapi terkait dengan jawaban yang telah disampaikan Bapak, apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini kan berawal dari laporan yang disampaikan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan dalam kapasitas sebagai ketua TPUA di Mabes Polri. Nah, karena berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik Polri, ya tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka itu dihentikan. Lantas apa yang salah yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik terkait dengan penghentian penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh Egy Sujana di Mabes Polri, oleh karena dalam hasil penyidikan tersebut tidak terdapat adanya unsur pidananya? Jangan pendapat, silakan fakta saja. Ya? Silakan faktanya saja. Ya, jangan pendapat, aja, Bapak. Jangan pendapat ya. LP-nya tidak ada. Laporan polisi tidak ada. Laporan polisi tidak ada. Hanya Dumas. Ya. Karena merujuk pada Perkap nomor 1 tahun 2019 itu Bapak ya. Perkap nomor 6. Nomor 6 tahun 2019. Ya. Baik. 2019 apa 2009? 2019 ya. Ya. Nah, karena laporan polisi tidak ada, surat perintah dimulai penyidikan tidak ada. Ya.
Oke, sementara Tapi saya koreksi tadi yang dimaksud penyelidik ya, bukan penyelidikan, karena di Mabes Polri terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan ini masih dalam tahap penyelidikan, karena sesuai Perkap nomor 6 tahun 2019 itu yang dimaksud pengaduan ternyata tidak sebatas perkara pidana yang masuk dalam delik aduan sebagaimana di dalam hukum pidana material, tapi tahap awal pengaduan, nanti setelah klarifikasi penyelidikan, sekiranya terdapat adanya unsur pidananya baru dilakukan, mereka diminta untuk LP penyidikan, seperti itu mekanisme yang selama ini ada pasca diterbitkannya Perkap nomor 6 tahun 19. Tapi SP2 penyelidikan tadi fakta-faktanya apa? Nah, saya tidak tahu secara pasti, yang jelas oleh penyidik Mabes Polri terkait dengan pengaduan tersebut, oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pidana terkait dengan adanya pengaduan tersebut, pada akhirnya untuk kepastian hukumnya dihentikan. Ya, tapi ada hasil lapor kan? Ada. Hasil lapor tidak bisa dalam penyelidikan. Nah, maka ini saya sampaikan kepada saudara saksi, terlepas tanggapan saksi seperti apa, tetapi faktanya memang demikian. Ya, semuanya kan penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum. Baik, jadi ini yang ada di sana. Terkait dengan pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saksi Pak Ugroseno, cukup yang mulia. Cukup ya. Terima kasih Pak Gro. Ya, cukup. Selanjutnya tergugat 2, 3 dan turut tergugat, silakan. Yang sudah ditanya jangan ditanya kembali. Ya. Untuk tergugat 2, 3 dan turut tergugat kami akan menanggapi di kesimpulan saja. Ya, Yang mulia. kesimpulan ya. Selanjutnya tergugat 4 ya. Izin yang mulia, kami juga tidak ada pertanyaan. Nanti Ya. akan kami sampaikan di Ya. kesimpulan. Terima kasih. Ya, di kesimpulan ya. Nanti keberatannya masing-masing di kesimpulannya. Saya rasa demikian ya, Pak Ugroseno ya. Ugroseno, Pak. Ugroseno ya. Seno, Pak. Seno ya. Oh iya itu. Makanya saya biar diprotes, biar Bapak yang tahu namanya sendiri kan ya. Terima kasih banyak Pak ya. Telah hadir di persidangan jauh-jauh dari Jakarta ya. Siap, Pak. Ya memang begitu Pak. Kalau menegakkan keadilan tuh dari manapun harus adil. Karena orangnya sendiri yang harus menegakkan, nggak bukan orang lain. Ya itu ya. Bapak yang diundang sebagai saksi hadir. Terima kasih. Ya boleh kembali ke belakang, silakan. Ya silakan.